الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masuk pada bab yang disebutkan di halaman 12, bab metode dalam belajar. Ya, metode dalam belajar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Jadi kalau mau masuk rumah, masuklah dari pintu, jangan dari jendela, jangan juga dari atap. Jadi ada jalannya, ada pintunya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya pada ayat ini. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau menyebutkan dalam tafsir tentang ayat ini. Kata beliau, wa yustafadu min isyaratil ayah annahu yanbaghi fi kulli amrin minal umur ayyatiyahul insan minat tariqis sahl al-qarib alladhi qad ja'ala lahu musilan wal muta'allimu wal mu'allimu yanbaghi ayyasluka aqraba tariqin wa ashalihi yahsulu bihi maqsuduhu wa hakadha kullu man hawala amran minal umur wa atahu min abwabihi wa sabaru alaihi fala budda yahsula lahul maqsudu bi'aunil malikil ma'bud. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa yustafadu, dan bisa diambil faedah min isyaratil ayah, dari isyarat ayat ini, annahu yanbaghi, bahwasannya selayaknya, seyogyanya, yanbaghi itu artinya selayaknya, seyogyanya, fi kulli amrin minal umur, bahwasannya selayaknya pada setiap perkara, fi kulli amrin, pada setiap perkara, minal umur, dari segala perkara, itu artinya, ya, selayaknya pada setiap perkara, ayyatiyahul insan minat tariqis sahl al-qarib, hendaknya seseorang mendatangi perkara tersebut dari jalur atau jalan yang mudah lagi dekat. Jadi kita ini dituntut pada setiap perkara untuk mendatangi perkara tersebut, untuk menempuhnya dari jalan terdekat. Tujuannya apa? Alladzi qad ja'ala lahu musilan, yang mana jalan yang terdekat tersebut yang akan menjadikannya sampai kepada tujuan. Kemudian panjang keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wal muta'allim wal mu'allim, demikian juga seorang muta'allim, seorang pelajar, wal mu'allim, seorang yang mengajar, yanbaghi, selayaknya bagi dia, ayyasluka aqraba tariqin wa ashalihi, bagi seorang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu, dan juga bagi seorang pengajar, selayaknya agar dia menempuh jalur atau jalan yang terdekat, lagi termudah. Yahsulu bihi maqsuduhu, yang dengan hal tersebut
dengan jalan yang termudah, dengan jalan yang terdekat tadi, akan tercapai maksud dan tujuannya. Wa hakadha kullu man hawala amran minal umur. Demikian juga siapapun yang berusaha untuk menggapai suatu perkara, wa atahu min abwabihi wa sabaru alaihi, serta dia mendatanginya melalui pintu-pintunya dan musabarah, continue, ya, terus menerus, tekun, fala budda ayyahsulalahul maqsud, maka pasti, ya, pasti dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla dia akan mendapatkan apa yang diinginkan atau tercapai tujuannya. Ya. Jadi kalau orang itu sudah nempuh jalurnya, sudah nempuh jalannya dalam menuntut ilmu, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fala budda ayyahsulalahul maqsud bi'aunil malikil ma'bud, maka pasti dan pasti dia akan meraih apa yang diinginkan, akan tercapai tujuannya, akan tercapai maksudnya. Sehingga tujuan seseorang belajar, apa tujuannya? Untuk mendapatkan ilmu. Maka kalau dia berjalan dari jalannya, mendatangi ilmu tersebut pada pintunya, maka pasti dia akan mendapatkan ilmu tersebut. Pasti dia akan bisa raih dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wadih, jelas ya? Sehingga kalau antum belajar tepat jalannya, antum akan sampai pada tujuan. Subhanallah ya kawan, buku ini sangat bagus ya. Bagusnya buku ini ada teks Arabnya plus terjemahannya, sehingga antum bisa belajar kosakata Arab, bagaimana cara menerjemahkan plus lafaz Arabnya. Kok ada beda terjemahannya sama yang anak terjemahkan? Sebenarnya sama saja, cuman anak terjemahkannya dengan bahasa ceramah. Kan ini kan kajian, ya enggak? Nanti kalau antum kajian jangan antum bacakan, itu namanya antum bacakan buku, difahami? Jangan antum terjemahkan, bacakan Arabnya terus, dan diambil faedah dari penunjukan ayat tersebut bahwasanya seyogyanya pada setiap perkara hendaknya seseorang mendatanginya. Nanti jamaahnya bosen dengernya. Kata jamaahnya, baca aja nih, dibaca sih, saya, ya enggak? Enggak kayak gitu antum. Jadi kalau antum ceramah, terjemahannya bukan terjemahan buku. Ya, antum lihat tadi anak menerjemahkan kadang satu lafaz seperti tadi, yang bagi selayaknya, seyogyanya. Jadi ada terjemahan ceramah, ada terjemahan tulisan. Ya, difahami? Kemudian qala al-Imam Ibnu Abdul Bar. Itu pasti bahasa Arabnya pasti kayak gitu. Ya enggak? Pasti bahasa Arabnya qala al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya benar? Fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Gitu kan? Nah, karena langsung bahasa Arabnya. Qala al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala fi Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jadi walaupun buku terjemahan keren kan, kayak seakan-akan kita ngaji kitab Arab. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, talabul ilmi darajatun wa manaqilu wa rutabun. Menuntut ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya, ada tahapan-tahapannya, ya. Yang tidak boleh layan bagi ta'addiha, yang tidak boleh dilanggar. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, thalabul ilmi ada darajat,
ada tingkatan-tingkatannya. Ada manakil warutob, ada tahapan-tahapan dan juga rutbah-rutbah, marhala-marhala. Semakna itu ya, darajat, manakil, rutab itu semakna. Artinya tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatannya. Difahami? Layan bagi ta'addiha, yang tidak boleh kita langgar, tidak boleh kita lampaui. Difahami? Ta'addiha, dilanggar atau dilampaui. Jadi menuntut ilmu itu ada tahapan-tahapannya, ada tingkatan-tingkatan yang tidak boleh antum lampaui. Jadi antum harus naik setingkat. Tidak boleh antum langsung loncat. Wa man ta'addaha jumlatan faqad ta'adda sabilas salaf rahimahumullah. Barang siapa yang melampaui, meloncatinya, ya, melanggarnya secara seluruhan, maka berarti dia telah melampaui jalannya salaf. Difahami? Wa man ta'adda sabilahum amidan dhalla. Siapa yang sengaja melampaui, melanggar jalannya salaf, amidan, dengan dasar sengaja, dhalla, ini orang bisa sesat. Wa man ta'addahu mujtahidan zallah. Barang siapa yang melampauinya dikarenakan dengan dasar mujtahid, zallah, maka dia akan tergelincir. Sehingga menuntut ilmu itu ada jalan, ada tingkatannya, yang tidak boleh antum loncat-loncati. Antum harus bertahap. Wadih? Kalau antum sengaja loncati, maka antum bisa sesat dari jalan menuntut ilmu. Kalau antumnya berpandangan dengan dasar ijtihad, punya sisi pandang, berinisiatif, ya, alasan antum tadi ijtihad gitu loh, ini bisa menyebabkan antum tergelincir, keliru, salah. Sehingga kalau antum ingin berhasil dalam menuntut ilmu, ikuti jalannya salaf. Bagaimana salaf belajar, bagaimana salaf berdakwah, bagaimana kurikulum salaf. Makanya Nabi bilang sama antum, ya ikhwan, tidak ada kurikulum yang terbaik dalam dunia pendidikan melainkan kurikulum metode salaf. Sangat baik. Kenapa? Karena kurikulum salaf sudah ada sejak dahulu sampai hari kiamat, antum pakai itu aja. Ya benar. Kalau kita ngikuti kurikulum kementerian gimana? Setiap tahun, setiap 5 tahun sekali ganti presiden, ganti menteri, gonta-ganti kan? Bukunya nggak kepake. Antum punya buku Al-Usul Ats-Tsalatsa itu tahun 80 sampai sekarang masih bisa kepake. Ya benar. Makanya antum kalau belajar di pondok pesantren, buku yang antum beli itu tidak akan sia-sia. Jangan dibuang buku ini tadi, kenang-kenangan. Antum akan simpen ini buku tadi, nanti 10 tahun yang akan datang antum masih memiliki buku. Contoh ini loh, anak masih punya buku loh. Nah, ini buku. Ya. Tertulis awal belajar buku ini Yaumus Tsulatsa, hari Selasa, tahun 1432 Hijriah, 7 Juni 2011. Berapa tahun? 14 tahun. Ini buku sudah berumur 14 tahun. Siapa yang umur antum 14 tahun? Siapa yang berumur 14? Ya. Nah, berarti masih tua buku ini. Ya enggak? Antum masih di kasur, ini buku sudah ada, difahami, dan anda sudah belajar buku ini dan masih punya, masih bisa diajarkan lagi, ya toh? Mana buku sekolahnya antum dikilui, ya nah itu kalau untuk sekolah umum.
Qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala fil Fatawa As-Sa'diyah safhah 39. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan, man salaka fi talabihi lil ilmi ghairat tariqatin nafi'ah fatat alaihi al-awqat wa lam yudrik illa al-ana kama huwa ma'rufun bil musyahada wat tajribah. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghairat tariqatin nafi'ah, barang siapa yang menempuh cara yang tidak bermanfaat dalam menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan yang tidak bermanfaat dalam menuntut ilmu, cara dia menuntut ilmu adalah dengan metode yang tidak benar, tidak bermanfaat, fatat alil awqat, maka akan berlalu padanya waktu begitu saja, lewat waktu, habis waktu. Walam yudrik ilal ana, dan dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan apa? Keletihan, kecuali keletihan, tidak dapat apa-apa kecuali capek, lelah, bertahun-tahun tidak dapat ilmu. Kalau istilah sebagian ustadz itu apa? Dakhala kama kharaja, kharaja kama dakhala. Istilahnya gitu loh. Masuknya sama, cak keluar, keluar sama cak masuk. Nggak ada perbedaan. Kama huwa ma'rufun bil musyahadah wa tajribah, sebagaimana yang telah diketahui dengan persaksian dan pengalaman, sebagaimana yang sudah diketahui semua orang secara nyata dan pengalaman. Orang udah tahu semua gitu loh, itu nyata, real, waqi'. Jelas? Sehingga kalau antum belajar tidak sesuai metodenya, habis waktu. Qala al-Imam Muhammad ibnu Muslim Az-Zuhri, berkata al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, dikenal dengan Muhammad bin Muslim Az-Zuhri atau dikenal dengan al-Imam Az-Zuhri atau dikenal dengan istilah Ibnu Syihab Az-Zuhri, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanadnya sampai kepada Yunus Ibnu Yazid. Beliau berkata, ya, Yunus bin Yazid berkata, qala li Ibnu Syihab, kata Yunus bin Yazid, qala li Ibnu Syihab, telah berkata kepadaku Ibnu Syihab. Siapa Ibnu Syihab di sini? Al-Imam Az-Zuhri. Kata Al-Imam Az-Zuhri berkata kepada Yunus bin Yazid, ya Yunus, la tukabiril ilma fa innal ilma audiyatun. Wahai Yunus, janganlah engkau menantang ilmu, jangan engkau sombong terhadap ilmu. Fa innal ilma audiyatun, karena sesungguhnya ilmu itu adalah lembah-lembah yang sangat luas. Fa ayyaha akhadta fihi qata'a fika bika qabla an tablughahu. Ilmu mana saja yang engkau ambil dari lembah-lembah tersebut, maka ilmu itu akan membuat engkau terputus sebelum engkau menggapainya. Ilmu itu sangat luas, ada di lembah-lembah yang sangat luas. Lautan ilmu itu luas, lembah ilmu itu sangatlah luas. Antum mau belajar ilmu yang mana saja, ya, yang antum ingin ambil dari suatu lembah. Jadi ada lembah nahu, lembah ilmu mustalah, lembah ilmu fikih, ada lembah ilmu akidah, tauhid, dengan berbagai macam lembah ilmu. Ada lembah ilmu tafsir. Antum ingin ngambil satu lembah. Lembah apa? Anggaplah lembah nahu. Ya. Antum ingin ngambil dari lembah tersebut, maka ilmu tersebut akan membuat antum terputus. Maksudnya apa? Akan membuat antum sudah nggak kelar-kelar gitu tuh, membuat antum capek
gitu loh. Hilang semangat kadang. Kadang bisa jadi antum belum sampai udah mati duluan. Gitu loh. Itu maknanya. Sebelum antum mencapai ilmu tadi. Antum ingin mendalami ilmu nahwu saking luasnya tadi. Belum sampai jadi ulama nahwu udah mati duluan. Ya enggak? Ingin belajar ilmu nahwu, jatah belajar cuma 4 tahun di Yaman. Baru sampai ke Tornada, udah pulang duluan. Karena ilmu itu adalah audia, maka konsekuensi yang harus antum lakukan sebagaimana kata al-Imam Az-Zuhri, walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Akan tetapi ambil ilmu tersebut ya, bersama dengan berlalunya siang dan malam. Maknanya apa? Kalau antum langsung mau ambil satu lembah, mati duluan. Ya, udah mati duluan antum, capek, lelah, tidak mungkin antum bisa dapat. Tapi ambil ilmu tadi ma'amaril ayyami wal layali, dengan berbarengan siang dan malam. Sedikit demi sedikit, siang ikut kajian ini, di murojaah, dihafal, hari ini hafal hadis, ada waktu menghafal lagi. Bukan malah ada waktu luang ngepus. Oh, ya enggak? Nah itu bukan cara gitu nuntut ilmu. Ada waktu luang itu ambil mushaf, hadis, antum murojaah, baca Al-Quran. Manfaatnya nanti antum nanti. Hari ini antum adalah anak kecil yang tidak ada manfaat. Antum sigharul qaum al-yaum, faghadan takunu min kubara'il qaum. Hari ini antum anak kecil, namun besok hari bisa jadi antum adalah seniornya orang-orang dan antum tokohnya masyarakat, yang seluruh umat akan tertuju pada antum. Kalamuka yusma wa qauluka yuta. Akan ada masanya ucapan antum didengar, omongan antum ditaati oleh orang. Jangan antum anggap remeh dan sepele perkara ilmu agama ini. Ilmu agama ini akan memudahkan urusan antum dunia dan akhirat. Akan memudahkan urusan antum dunia dan akhirat. Ingat baik-baik omongan ana ini tadi. Betapa banyaknya orang yang Allah mudahkan urusan dunia karena memiliki ilmu agama. Antum hari ini memang antum belum kenapa apa Ustaz, mas ana belajar gini aja ini aja. Nanti suatu saat antum akan tahu. Ketika antum umur 25 tahun, antum sudah tahu, oh iya ini manfaat ana belajar. Ta'allam ya fata, wal 'udu ratbun wa jismuka layyinun, fahasbuka ya fata bil ilmi syarafan wa izzan, sukutul hadirin wa anta qailu. Kata seorang penyair, belajar wahai pemuda, belajar mumpung jasadmu masih kuat, ada kesempatan, ada waktu. Fahasbuka ya fata bil ilmi syarafan wa izzan, sukutul hadirin wa anta qailu. Cukuplah wahai pemuda, ilmu itu adalah kemuliaan bagi dirimu. Tatkala engkau berbicara, semua orang terdiam mendengarkan omongannya antum. Kapan itu? Ya pada saat antum dakwah, pada saat antum mengajar, ucapan antum didengar. Kemudian kata Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, wala ta'khudh al-ilma jumlatan. Jangan engkau ambil ilmu itu sekaligus. Jangan dipelajari seluruhnya sekaligus. Fa inna man rama akhdahu jumlatan zahaba anhu jumlatan. Karena siapa yang mengambil ilmu itu secara sekaligus, maka ilmu tersebut akan hilang pula sekaligus. Walakinna syai' ba'da syai' ma'al ayyam ma'al layali wal ayyam.
Akan tetapi ambillah ilmu itu asy-syai' ba'da syai', sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, dengan bersamanya berlalunya siang dan malam. Siang belajar, malam murojaah, siang belajar, malam murojaah, hafalkan murojaah. Ketika antum belajar sedikit demi sedikit, maka ilmu yang akan antum dapatkan banyak. Wadih, jelas? Faham? Nah, ini bisa juga antum untuk jadi materi apa? Khutbah. Ya, disuruh ceramah. Udah banyak sekali ngasih nasihat. Ya, bisa. Tinggal antum ngomong. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, Innad dina yusrun, walan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu sangatlah mudah. Tidak ada seorang pun yang menantangnya kecuali dia pasti terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang berupaya untuk keras melawan kemudahan tersebut, melainkan pasti akan terkalahkan. Fasaddidu wa qaribu, maka hendaknya kalian selalu dalam kondisi pertengahan, selalu berupaya untuk mendekati kebenaran. Wa abshiru, dan hendaknya kalian berupayalah untuk bergembira, senanglah kalian. Wasta'inu bil ghadwah warauha wa syai'in minad duljah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hendaknya kalian mencari bantuan dengan cara berjalan di awal hari dan setelah tergelincirnya matahari, dan juga di akhir malam. Itu namanya duljah, ya, duljah. Kalau antum mau berjalan pagi, di awal pagi itu kan masih sepi, atau siang orang istirahat, atau malam orang tidur, itu cepat perjalanan. Qala Ibnul Munayyir sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menukilkan dari Ibnul Munayyir, fi hadzal hadits alamun min a'lamin nubuwah. Hadis ini, hadis Abu Hurairah, innad dina yusrun, merupakan tanda dari tanda-tanda kenabian. Faqad ra'ayna wa ra'an nas qablana anna kulla mutanatti' fid din yanqati'. Ya. Sesungguhnya kami telah melihat, dan juga orang lain dari kalangan orang-orang sebelum kami juga pernah melihat, bahwasannya setiap orang yang mutanatti' itu artinya berlebihan, ghulu, ekstrim dalam beragama, yanqati', pasti dia akan terputus. Orang kalau terlalu berlebihan nanti capek, lelah. Antum juga kalau belajar terus kadang futur, bosen. Makanya ada belajar, ada istirahat, gitu loh. Walaisal murad man talabil akmal, walaisal muradu man'a talabil akmal fil ibadah, fa innahu minal umuril mahmudah, bal man'ul ifrat al muaddi ilal malal. Kata beliau, bukan berarti dilarang mencari kesempurnaan dalam beribadah, namun ya, karena kesempurnaan dalam beribadah tersebut adalah perkara yang terpuji. Namun yang terlarang adalah al-ifrat al-muaddi ilal malal. Yang terlarang itu apa? Al-ifrat, berlebihan, ekstrim, sehingga bisa mengantarkan kepada kejenuhan atau bosan. Difahami? Itu yang dilarang. Ya. Kemudian qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa idza taharras sayr fi hadhil awqat al-munashshitah amkanathu al-mudawama min ghairi masyaqqatin. Jika seseorang memilih untuk berjalan di waktu-waktu ini yang memberikannya semangat, ya, maka memungkinkan untuk terus-menerus berjalan tanpa ada kesusahan. Jadi
Orang kalau berjalan di waktu 3 waktu tadi, di awal waktu, di awal hari, pagi-pagi, atau setelah zawal, pada zuhur, atau ketika di penghujung malam, itu akan memungkinkan bagi dia berjalan terus tanpa kesusahan. Lancar kan? Pagi-pagi kan orang belum aktivitas, lancar. Habis subuh itu antum berangkatlah kerja, lancar jalan. Pada zuhur orang istirahat siang, lancar jalan. Iya benar. Sebelum subuh, malam-malam jam 12 malam ke atas itu juga lancar. Wa anna hadhil awqat bi khususiha arwah ma yakunu fiha al badan lil ibadah. Dan sesungguhnya waktu-waktu ini secara khusus adalah hal yang paling menyenangkan untuk tubuh dalam beribadah. Memang iya. Kalau antum mau belajar itu waktu-waktu press pagi habis subuh. Ya, press. Kemudian waktu siang. Tapi siang itu dengan syarat antum sebelum zuhur itu tidur. Sebelum zuhur, tidur itu lebih afdolnya sebelum zuhur. Tapi kadang antum sebelum zuhur juga nggak tidur, ba'da zuhur nggak tidur. Nah, jangan. Sebenarnya kalau antum bisa tidurnya sebelum zuhur, ba'da zuhur nggak usah tidur lagi. Nah. Al-aula lil amil, ya. Bidzalik alla yujhid nafsahu bihaitsu ya'jazu wa yanqati'u. Ya. Selayaknya sepantasnya untuk orang yang beramal tidak memaksakan dirinya sehingga menyebabkan letih dan terputus dalam beramal. Bal ya'mal bitalattufin wa tadrijin liyadu ma'amalu wa la yanqati'. Akan tetapi hendaknya dia beramal dengan penuh kelembutan dan bertahap agar amalannya kontinu dan tidak terputus. Wadih? Jelas? Nah itu tadi. Jadi belajar pun seperti itu, supaya antum tidak letih dalam belajar, bertahap. Jelas? Wallahu ta'ala. Shawab. Naktafi bihadzal qadar.